Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om, Swastiastu, Salam budaya, Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Santosa dengan NPM A1B25520006. Di sini kami atau saya akan mencoba mempresentasikan terkait makalah manajemen sumber daya manusia dengan judul yang kami ambil, penilaian kinerja karyawan. Baik, kami mulai. Penilaian kinerja karyawan. Program studi administrasi bisnis dengan dosen mata kuliah Ibu Titin Kartini, SEMM. Universitas Subang, tahun akademik 2025. Makalah ini kami susun berlima. Yang pertama, Ibu Nurtasih, kedua Ibu Feni Nuryani, ketiga Ibu Dia Imut, keempatnya Bapak Moh Jafar Sodik, dan juga saya sendiri. Gambaran umum. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah elemen vital dalam manajemen sumber daya manusia. Proses ini tidak hanya sekedar mengevaluasi hasil kerja, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk yang pertama, mengidentifikasi standar kerja, kemudian mengembangkan dan memotivasi karyawan, memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif. Terakhir, memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apa itu penilaian kinerja? Definisi kunci, suatu proses mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat. Disebut juga sebagai evaluasi karyawan atau tinjauan kinerja. Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama antara atasan dan bawahan mengenai ekspektasi kerja. Tujuan utama. Tujuan evaluasi menilai kinerja masa lalu seorang karyawan. Data ini digunakan sebagai dasar objektif untuk pengambilan keputusan administratif seperti promosi karyawan, demosi karyawan, pemberhentian karyawan, dan juga penyesuaian kompensasi bagi karyawan. Adapun tujuan pengembangan berfokus pada masa depan, manajer menggunakannya untuk meningkatkan kapabilitas karyawan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan memotivasi pertumbuhan karir individu. Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, manfaat tersebut adalah kejelasan hasil, memberikan informasi akurat tentang hasil kerja yang diinginkan perusahaan. Kemudian, mencegah miskomunikasi, menyelaraskan ekspektasi kualitas kerja antara manajer dan karyawan. Kemudian, peningkatan produktivitas, umpan balik yang jelas, memicu motivasi untuk berprestasi. Apresiasi, menghargai setiap kontribusi positif yang diberikan oleh karyawan. Yang terakhir, komunikasi dua arah, membuka ruang dialog yang sehat dalam organisasi. Indikator kinerja. Kerjasama tim, kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, komunikasi, efektivitas dalam menyampaikan ide, gagasan, dan laporan baik kepada rekan maupun dengan atasan. Dan juga kepemimpinan, kemampuan memotivasi
dan memobilisasi rekan kerja. Kepemimpinan ini penting untuk posisi manajerial. Indikator kinerja. Yang pertama, pengetahuan. Pemahaman teknik karyawan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab utamanya. Kemudian, ketepatan waktu. Kemampuan membuat perencanaan jadwal dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan. Yang terakhir, kualitas kerja. Kesesuaian hasil kerja dengan standar mutu dan parameter yang disyaratkan perusahaan. Proses penilaian kerja. Di sini ada 4 proses. Yang pertama, analisis pekerjaan. Menjabarkan jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan kondisi kerja melalui analisis jabatan. Kedua, standar kerja. Menetapkan target yang spesifik, terukur, mudah dipahami, dan realistis. Kemudian, sistem penilaian. Memilih metode behavior, result oriented, atau kombinasi yang sesuai. Yang terakhir, evaluasi. Membandingkan kinerja aktual dengan standar dan memberikan umpan balik. Metode penilaian. Berbagai metode dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, checklist, daftar periksa perilaku atau hasil kerja. Kedua, rating scale, skala penilaian kuantitatif. Kemudian, critical incident, mencatat kejadian positif atau negatif yang ekstrim. Selanjutnya, management by objective atau MBO, penilaian berdasarkan pencapaian target yang disepakati bersama. Yang terakhir, valid visitation, peninjauan langsung ke lapangan. Kriteria dan elemen penting. Yang pertama, kriteria penilaian, termasuk kepemimpinan, disiplin, kualitas pekerjaan, kecepatan, dan pengetahuan. Standar harus memiliki validitas atau keabsahan, sensitivitas, dan juga kelayaan hukum. Pengukuran kinerja. Pengukuran dapat bersifat objektif atau kuantitatif atau subjektif atau pendapat pribadi. Tantangan utama adalah memastikan penilaian bebas dari diskriminasi dan juga bias pribadi. Bias dan kesalahan dalam penilaian. Yang pertama, halo effect. Menilai seluruh kinerja hanya berdasarkan satu faktor positif atau negatif yang menonjol. Kedua, central tendency. Kecenderungan memberi nilai rata-rata untuk menghindari konflik atau tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk. Kemudian, leniency, terlalu lunak atau murah nilai, atau terlalu keras atau pelit nilai dalam menilai semua karyawan. Kemudian, recency effect, hanya melihat prestasi atau kesalahan terbaru, mengabaikan kinerja jangka panjang. Yang terakhir, stereotyping, penilaian berdasarkan prasangka pribadi terhadap kelompok tertentu. Adapun kesimpulan dari kinerja atau penilaian kinerja adalah kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Teori Mangkunagara 2002. Demikian makalah ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama
dan juga masukan yang membangun. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.